Pria ini adalah seorang kreator konten yang mendedikasikan profil Instagram miliknya untuk mendokumentasikan aktivitas eksplorasi bangunan-bangunan terbengkalai. Lokasi terakhir yang sempat ia datangi adalah sebuah rumah sakit jiwa tua yang telah lama dikosongkan. Sebuah tempat yang diduga menjadi pemicu dari segala kemalangan yang menimpanya. Namun apesnya setelah kembali dari sana, serangkaian peristiwa mengerikan mulai menghantui kediaman pribadinya. Setiap kejadian aneh tersebut ia dokumentasikan dengan seksama, hingga akhirnya ia dinyatakan menghilang pada tahun 2023, tanpa ada kabar lebih lanjut mengenai keberadaannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Teror tersebut bermula tepat 5 hari setelah ia pulang dari rumah sakit jiwa tersebut. Saat sedang sendirian di rumah, ia dikejutkan oleh suara aneh yang berasal dari arah pintu kamarnya. The fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Melalui rekaman video yang kemudian diperjelas, terlihat sebuah sosok transparan yang bergerak secara misterius di kegelapan. Transparan adalah suatu keadaan di mana objek dapat ditembus oleh cahaya, sehingga apa yang ada di baliknya dapat terlihat. Namun dalam konteks ini, sosok tersebut tampak sebagai entitas semu yang menyamarkan batas antara dunia nyata dan supernatural. Seminggu kemudian, saat ia sedang beristirahat sambil menonton televisi, gangguan kembali muncul dari arah dapur. Ia segera mengambil ponselnya untuk merekam. What the fuck? Bentuknya menyerupai kepala manusia, namun berwarna hitam pekat tanpa wajah maupun warna kulit, menyerupai sebuah bayangan hidup. Ketika ia berlari ke arah dapur untuk memastikan, ia tidak menemukan siapapun di sana. 2 minggu setelah insiden tersebut, ia menggugah video terakhirnya sebelum menghilang tanpa jejak. Di kolom deskripsi ia menuliskan pesan terakhirnya.
Seminggu terakhir saya harus menghadapi gangguan paranormal. Kali ini sudah keterlaluan. Saya butuh bantuan. Hello. Hello. Is anyone there? What the fuck? What the fuck? Who is out? Oh my god. Oh my goodness, what the fuck? Hello, who is there? Oh my goodness, please stop. What the fuck? Please stop. Please stop. This is my house. Leave. Leave. This is my house. You're not allowed here. Leave. Oh my goodness. Hello. Oh my goodness. Sayangnya hari demi hari gangguan tersebut semakin ekstrim hingga ia akhirnya hilang entah kemana. Sampai detik ini tidak ada penjelasan resmi mengenai nasib yang menimpa pria tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah kejadian yang dialami pria ini memiliki hubungan langsung dengan rumah sakit jiwa yang ia datangi? Ataukah kalian memiliki teori lain mengenai hilangnya dia di tahun 2023? Silakan berpendapat saja di kolom komentar. Sarita adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai penyedia jasa kebersihan rumah atau house cleaner. Pada bulan Juni tahun 2025, ia menggugah sebuah dokumentasi horor yang secara mengejutkan menjadi viral. Malam itu, Sarita mendapatkan tugas untuk membersihkan sebuah rumah sewaan yang sebenarnya sudah sering ia datangi. Namun ada sebuah kejanggalan yang disampaikan oleh agen properti tersebut. Ia menyebutkan bahwa setiap penyewa yang tinggal di sana selalu memutuskan untuk pindah hanya dalam hitungan hari tanpa alasan yang jelas. Teror dimulai saat Sarita sedang sendirian melakukan pekerjaannya setelah penyewa terakhir meninggalkan rumah tersebut. Secara tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya tanpa ada orang lain di sana. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque la gente no dura rentando. Rompe el contrato por una u otra cosa y tuvimos que venirla a limpiar el día de hoy porque ya mañana se van a mover. Se las quiero enseñar. Lo raro es que dice el realtor que no dura la gente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces. Y no sé por qué rompe el contrato la gente. Ay, no. Déjenme regresar, sí, porque me dio cosas a la pinche puerta. Meskipun merasa terancam, Sarita tetap melanjut perekaman dan melangkah menuju ruang yang gelap karena mendengar suara-suara aneh yang menakutkan. Saat ia mencoba mencari sumber suara tersebut, kamera miliknya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan yang mengerikan. Y dicen los señores que rentan aquí que miran demasiadas cosas.
La gente no dura viviendo aquí, rompe el contrato, así que vamos a grabar un poquito para allá. Ese pinche cuarto ahí no sé qué fregados es. Ya las muchachas me están esperando allá afuera. Miren, allá me da cosa. Tengo que prender la luz. Ahorita voy a ir a prender la luz para seguir grabando. ¿Te imaginas? Para que la gente rompa el contrato acá, es porque de plano no aguantan a vivir aquí. Y ahorita les voy a enseñar lo demás para allá. Déjenme prender la luz. ¿Dónde está la luz acá? Chingada madre. Ahí está. Ok, ahorita les voy a enseñar. Esta es una recámara. Se está poniendo ahorita tenso. Entonces, el Señor dice que ya van varias familias que rompen el contrato. No sé qué es lo que pasó aquí. Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que... Chingados, que... Nunca me ha dicho el realtor qué es lo que realmente ha pasado, pero sí la hemos limpiado varias veces porque no dura la gente. Y eso sí, la verdad es algo extraño, que no dure nadie. Yo no sé si tú has vivido en una casa así, donde te hayas tenido que haber salido por algo o roto el contrato. Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Hey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido para acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Terlihat sebuah sosok hitam yang sedang bersembunyi di pojok ruangan. Meski pada saat itu Sarita tidak menyadari keberadaannya. Puncak dari peristiwa ini terjadi ketika sebuah pintu lemari tiba-tiba terbuka dengan sendirinya di hadapan Sarita. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chingada. Esa pinche luz, la de acá la tengo que apagar. Sadar bahwa ia tidak sendirian dan ada penghuni lain yang mendiami rumah itu, Sarita langsung dilanda kepanikan hebat. Ia memutuskan untuk segera melarikan diri dari rumah tersebut malam itu juga. Kejadian ini akhirnya memberikan jawaban bagi Sarita mengenai alasan sebenarnya mengapa tidak ada satupun penyewa yang mampu bertahan lama di rumah sewaan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Sosok apa yang sebenarnya yang bersembunyi di pojok ruangan tersebut? Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami kejadian serupa saat sedang berada di rumah sewaan? Silakan berpendapat di kolom komentar. Kejadian ini merupakan dokumentasi dari sebuah agenda tahunan yang dilakukan di salah satu SMA. Tepatnya saat sekelompok murid kelas 12 sedang melakukan gladi bersih untuk acara kelulusan. Gladi bersih adalah pelatihan umum terakhir yang dilakukan sebelum pelaksanaan acara sesungguhnya, bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana.
Suasana malam hari di dalam aula sekolah tersebut terekam oleh kamera dan menangkap momen yang membuat seluruh murid serta staf sekolah mengalami kebingungan dan ketakutan. Okay, we don't want any broken ankles tonight before graduation. So then we're going to talk about individual accomplishments a little bit, and we'll move you off to the side before you. We'll move you off to the side before you. Other stuff starts. That was odd. Just a change in air pressure, or was that a friendly ghost, Mr. Baker? Thank you, sir. And then, let's see, then we'll talk about STEM. Gangguan pertama dimulai saat kepala sekolah sedang melakukan simulasi pidato di atas panggung, di mana sebuah pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Meski awalnya kepala sekolah mencoba tetap tenang dan melontarkan candaan untuk mencairkan suasana, rentetan peristiwa berikutnya benar-benar mengubah atmosfer di dalam aula tersebut. Programs and how we're trying to grow those, and also maybe a little bit about growing the sports programs as well. And then we'll talk about your individual achievements and how you guys have really taken leadership. Everybody to give us their science. There it goes again. Yeah. It's like one of those where like we must have an open door somewhere else in the building, blowing that open. Anyway, so let's get started just the way that we're gonna go. So we'll go John Anderson, we'll do the thing, walk over, and then Cal Connors, thing, come over. Then we have no, that's the right order. So Michael Thompson comes over. That right. Then we've got Emily Rodriguez. Same thing. And Saat ia sedang mengatur posisi murid, pintu tersebut kembali terbuka untuk kedua kalinya secara misterius. Tidak lama kemudian terjadi sebuah anomali fisik di mana topi wisuda salah satu murid terbang dari kepalanya dengan gerakan cepat, seolah-olah dilempar oleh kekuatan yang tidak terlihat ke arah pintu tersebut. Rentetan kejadian yang terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut ini membuat kepala sekolah yang awalnya meremehkan situasi menjadi kehilangan kata-kata karena tidak mampu memberikan penjelasan logis. Keesokan harinya salah satu siswa mencoba melakukan pembuktian melalui rekaman video untuk menunjukkan bahwa pintu tersebut memiliki beban yang cukup berat. Secara teknis pintu tersebut mustahil dapat terbuka sendiri hanya karena hembusan angin, yang mana semakin memperkuat dugaan adanya keberadaan entitas tidak kasat mata selama proses gladi bersih berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Apakah rentetan gangguan ini merupakan perbuatan makhluk halus yang menghuni gedung sekolah tersebut? Atau kalian memiliki penjelasan rasional lainnya? Silakan berpendapat di kolom komentar.